Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. mengucapkan basmalah sebelum memulai pengajian ini yang bulan Oktober. Ya, kepada semua, untuk ketahui posisi saya di Doha, Qatar, sedang menengok putri sama keluarga. Ya, bersyukur kita bisa ketemu. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu saja, dan puji kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua jamaah, dan kami semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan sehat dan bisa bertemu kembali untuk menghadiri pengajian bulanan Majelis Taklim Naimah. Jadi Naimah itu artinya alhamdulillah cukup baik sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Temanya kita adalah saat hari ini bagaimana menjadi hamba yang mujahadah. Sesi tanya jawab setelah tausiah bisa melalui chat atau angkat tangan. Mohon berkenan untuk selalu pada posisi muted kecuali sisi tanya jawab. Silakan kalau ingin langsung jawab. Dan kemudian habis itu akan ditutup dengan doa Pak Ahmad karena ada juga yang masih sakit, dan juga doa penutup. Waktu kami serahkan kepada Pak Ahmad Susilo. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Gunawan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali, dan kepada Pak Gunawan, Ibu Puji, selamat bertemu dengan keluarga dan cucu. Salam kami buat Pak Tirda dan Ibu di sana. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ibu Putri, Pak Irda dan putra-putrinya insya Allah, dan Pak Gunawan selama di sana senantiasa dalam keberkahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Pak Gunawan di Doha mungkin masih jam 6 barangkali ya pada salat subuh. Alhamdulillah Ya, kita Pak. diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kajian kita insyaallah membahas tentang menjadi hamba Allah yang mujahadah. Ini adalah seri pertama tentang hidayah, sebagaimana pertanyaan yang pernah ditanya oleh Pak Irda di pertemuan yang telah lalu. Kita akan membahas tentang hidayah. Tapi untuk seri pertama ini, pertemuan pertama ini, saya membahasnya dengan tema mujahadah. Kenapa? Karena untuk meraih hidayah harus dengan mujahadah. Nggak mungkin Anda meraih hidayah kalau tidak dengan mujahadah. Hidayah tidak akan diberikan oleh Allah begitu saja. Maka siapa yang mencari hidayah dengan betul-betul mujahadah, insya Allah akan mendapatkan. Dan Allah yang akan memberikan. Tapi siapa yang tidak bersungguh-sungguh, berarti mereka enggan untuk mendapatkan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan buka sebagai mukadimah 2 buah ayat Al-Quran. Pertama di surat Al-Ankabut ayat 69, yakni surat 29, surat Al-Ankabut ayat 69, dan yang kedua ayat sebelumnya, ayat 6. Surat Al-Ankabut ayat ke-20, ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjihad di jalan kami, yakni berjihad untuk mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah, mencari karunia dan pahala Allah. Maka Allah katakan, lanahdiyannahum. Sungguh benar-benar kami akan menunjukkan kepada mereka. Petunjuk itu dicari dengan jihad. Anda nggak mungkin dapat petunjuk kalau tidak dengan jihad. Mujahadah. Apa artinya jihad? Jahada yujahidu. Secara bahasa, jahada, asal kata daripada jihadun adalah artinya bersungguh-sungguh, serius. Tidak main-main. Artinya betul-betul. Lalu apa itu maknanya mujahadah? Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Untuk meraih hidayah Allah. Untuk mendapat petunjuk Allah. Untuk berbuat kebaikan. Untuk meninggalkan keburukan. Itulah namanya mujahadah. Maka kita wajib menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah. Terutama untuk meraih hidayah. Karena ini yang paling kita butuhkan. Gimana caranya? Tadi Allah katakan, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar kami akan memberikan kepada mereka petunjuk jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu senantiasa berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu bagaimana orang yang sungguh-sungguh berjihad untuk meraih hidayah? Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sekarang kita mundur ke ayat 6-nya. Mundur ke ayat 6-nya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Dan barang siapa yang mau berjihad, bersungguh-sungguh menjadi orang yang mujahadah, fa innama, maka sesungguhnya yujahidu li nafsi. Jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kita. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya atas semesta alam. Jadi siapa yang mau mencari petunjuk Allah, dia bersungguh-sungguh dalam jihadnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan karunia Allah. Itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Niat saja lillah, tapi hasilnya untuk kita. Karena Allah maha kaya dan Allah nggak pernah butuh apa-apa dari kita. Allah adalah zat yang ghaniyun 'anil 'alamin, yang maha kaya atas semesta alam. Dari ayat ini kita pahami jelas bahwasanya kita sangat membutuhkan hidayah. Dan untuk mendapatkan hidayah, kita harus bersungguh-sungguh, berjihad, bermujahadah untuk meraihnya. Kalau tidak, wallahu a'lam, belum tentu kita akan mendapatkannya. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, manusia tidak akan mampu memberikan hidayah, tapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah. Dan Allah satu-satunya pemberi hidayah. Surat 28, kita mundur satu surat sebelumnya, surat Al-Qasas, ayatnya ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak akan dapat memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada siapa yang engkau kehendaki, yang engkau cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah, yahdi mayyasha, yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia, Allah, lebih mengetahui siapa orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Orang-orang yang mau menerima petunjuk. Saudaraku seiman, di sini dikatakan Nabi Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk. Yang dimaksud adalah petunjuk dari Allah. Yang mampu memberikan petunjuk satu-satunya adalah Allah. Maka petunjuk yang diberikan Allah itu namanya petunjuk
taufiq. Sering kita mengatakan billahi taufik wal hidayah. Dengan taufik dari Allah dan mendapatkan hidayah. Maka seseorang mendapatkan hidayah yang paling utama adalah hidayah taufik. Siapa yang mampu memberikan hidayah taufik? Hanya Allah. Manusia tidak akan bisa memberikan. Berarti kepada siapa kita mohon petunjuk? Kepada Allah. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap kita sholat, wajib membaca surat. Satu-satunya surat yang wajib dibaca, yang andai kata kita tidak membaca ini, maka sholat kita tidak sah. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Apa yang kita baca di saat kita membaca ayat yang ke-6? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami. Kita minta hidayah. Ihdina, berikan kami hidayah. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Saudaraku seiman, setiap kita sholat, kita selalu minta petunjuk pada Allah, jalan lurus. Tidak pernah kita berhenti minta petunjuk. Maknanya di situ, betapa penting petunjuk ini. Karena tanpa petunjuk kita nggak mungkin lurus jalannya. Tanpa petunjuk nggak mungkin akan lurus, pasti sesat. Kenapa kita minta petunjuk? Karena jalan lurus hanya satu, yang bisa menunjuki hanyalah Allah. Itulah hidayah. Jalan Allah yang satu, yang wajib kita ikuti. Kalau kita tidak berjuang untuk mendapatkan itu, nggak bisa kita bisa meraihnya. Nggak bisa kita bisa meraihnya. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk yang satu-satunya yang Allah mampu memberi, namanya taufik. Bagaimana manusia nanti? Kita akan lihat apakah manusia bisa memberikan petunjuk. Insya Allah ada, tetapi petunjuk yang lain untuk bisa meraih taufik, ada manusia yang mampu memberikan dengan sebuah proses. Melalui apa? Insya Allah nanti kita akan membahasnya. Ibu, bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Sekarang kita buka surat 6 Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-153. Lupa itu sunat duha dulu ya. Udah di sini aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, yaitu jalan-jalan selain jalan lurus. Fatafarra bikum anis sabil, jika kamu tidak mengikuti jalan yang lurus, tapi kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah kepada kamu, agar kamu senantiasa berada di jalan yang lurus. Maka kita wajib meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Berarti kami harus mencari jalan lurus. Inilah jalan lurus. Inilah dia, kata Allah. Ikuti, jangan ikuti yang lain, yang nanti menyebabkan tercerai-berai di antara itu, dari jalan lurus itu. Itulah wasiat Allah kepada kamu. Dengan wasiat itu, agar kamu mengikuti jalan lurus, supaya kamu takwa. Maka langkah pertama, kita ingin mendapatkan petunjuk, hendaklah kita selalu meminta petunjuk kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Makanya tadi di dalam salat yang wajib kita baca doanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Andai kita tidak lurus jalannya, maka kita tidak bisa mendapatkan jalan yang lurus. Nggak dapat rahmat Allah. Jalan kita bengkok. Jalan lurus hanyalah satu. Apa itu? Al-Quran, Al-Hadis.
Maka langkah awal agar kita mendapatkan petunjuk, kita harus mujahadah. Bersungguh-sungguh berjuang. Diawali dengan apa? Doa. Di dalam sholat, kita minta petunjuk jalan lurus. Ternyata bukan hanya di dalam sholat, ketika di doa di surat Al-Fatihah ayat ke-6. Ternyata ketika Anda duduk antara dua sujud, Anda pun berdoa kepada Allah minta petunjuk. Lihat di Bulughul Maram. Hadis nomor 324. Maaf, biasanya kalau di tempatnya Naimah, Bulughul Maramnya yang warnanya agak krem. Naik satu nomor, 325, afwan. Di situ, Rasulullah SAW mengajarkan doa. Apabila duduk antara dua sujud, apa yang dibaca? Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, selamatkanlah aku, afiatkanlah aku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Apa yang kita minta? 5 di situ. Minta ampun, minta rahmat Allah, kasih sayang Allah, minta petunjuk Allah, minta keselamatan, yaitu dijaga dalam segala keselamatan, dan minta rizki. 5 yang diminta di antara duduk dua sujud. Dan ternyata, apabila ada seorang muslim baru masuk Islam, lalu meminta kepada Rasul pelajaran untuk berdoa, Rasul senantiasa mengajarkan doa ini. Karena betapa pentingnya kita mendapatkan petunjuk. Di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2320. Apabila ada seorang laki-laki baru masuk Islam, lalu sholat dan belum banyak doa yang bisa dihafal, ternyata Rasul mengajarkan hanya doa ini. Maka Rasulullah SAW perintah kepada laki-laki yang baru masuk Islam tadi, supaya apa? Summa amarahu ayyad'u biha ula'il kalimat. Laki-laki ini meminta, ya Rasulullah SAW, tolong ajarkan aku doa yang aku baca dalam sholatku. Dan apabila ada seorang masuk Islam, lalu minta diajarkan doa, inilah doa yang diajarkan Rasulullah. Apa itu? Baca doa ini. Bolak-balik di rukuknya, di sujudnya, di i'dalnya, semua. Karena belum banyak bisa menghafal. Maka ini aja, terus diulang-ulang. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah selamatkanlah aku, jagalah aku. Warzuqni, ya Allah berikan kepadaku rizki. Ini yang diminta Rasul, saudara sekalian. Ampunilah aku, rahmatilah aku, jala petunjuklah, berilah aku petunjuk. Ya Allah selamatkanlah aku dan berikan aku rizki. Ternyata saudara sekalian, kalimat doa ini, bahkan andai kata tidak sampai 5, hanya 4 sekalipun, meminta ampunan, meminta rahmat, meminta petunjuk. Dan apabila ini diucapkan, insya Allah, ini telah mencakup dunia dan seisinya. Ini telah mencakup dunia dan seisinya. Orang kalau sudah mendapatkan petunjuk, insya Allah mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat penjagaan dari Allah, dan mendapatkan rizki dari Allah. Maka doa ini telah mencakup dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Di hadis berikutnya, yang di nomor 320. Di mana ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku mengucapkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasul hanya mengajarkan ini. Qul Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni.
Di dalam 4 kalimat ini kata Rasulullah, maka sesungguhnya ini tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Ini telah mencakup dunia dan akhiratmu. Rasul mempercancangkan 4 jarinya dikumpulkan jadi satu. Doa ini sesungguhnya telah mencakup untuk dunia dan akhirat. Betapa pentingnya kita mendapatkan rahmat Allah. Betapa pentingnya kita mendapatkan ampunan Allah. Kita mendapat penjagaan Allah. Kita mendapat rezeki yang halal dari Allah. Syaratnya apa? Kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Ada salah satu lagi doa yang pendek yang Rasulullah senantiasa saling mengajarkan ini. Jadi apa? Doa minta petunjuk di Sahih Muslim, masih di Sahih Muslim, nomor hadis 2343. 2343. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan doa di sana. Apa doanya? Abdullah sering mengatakan, Rasul sering mendoa dengan satu kalimat doa. Allahumma, wahai Allah, meminta. Inni as'aluka, sesungguhnya hamba memohon kepadamu ya Allah. Al-huda, petunjuk. Wal afaf, keselamatan. Wal ghina, wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf, keselamatan. Wal ghina, kekayaan. Hidup berkecukupan dengan harta. Ini yang 4 yang diminta Rasul di antaranya. Dan Rasul banyak membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu petunjuk. Ya Allah, hamba mohon kepadamu keselamatan, yaitu ketakwaan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu keselamatan. Dan hamba mohon kepadamu, ya Allah, ghina, kecukupan. Yakni cukup dalam kehidupan. Kaya harta untuk kecukupan hidup. Bekal dunia untuk nanti sampai di yaumil akhir. Dari sini jelas betapa pentingnya kita memohon petunjuk. Betapa kita sangat membutuhkan petunjuk. Karena orang yang diberi petunjuk, insya Allah ringan menjalankan Islam. Orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, insya Allah mudah jalannya dalam Islam. Allah membandingkan orang yang diberi petunjuk oleh Allah karena sungguh-sungguh dengan orang yang nggak diberi petunjuk karena nggak mau sungguh-sungguh. Yang ini mujahadah, mencari petunjuk. Yang ini santai, nggak pernah mencari petunjuk, nggak pernah mujahadah. Bagaimana akan mendapatkan petunjuk? Maka orang yang mendapat petunjuk ringan dalam menjalankan Islam. Orang yang tidak mendapat petunjuk akhirnya sesat, sulit dan berat menjalankan Islam yang kafah. Allah gambarkan di surat 6, ayat 125. Surat 6, surat Al-An'am, ayat 125. Mayyuridillah, barang siapa yang diberdaki oleh Allah ayyahdiyahu, Allah memberikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Kenapa kalau Allah kehendaki dia dapat petunjuk? Karena dia mencari petunjuk. Apa yang terjadi? Yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menjadi seorang muslim. Islam yang kafah, yang tunduk kepada Allah. Dibuka dadanya, dilapangkan dadanya. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya karena dia tidak berjuang mencari petunjuk. Yaj'allahu dayyiqan, Allah jadikan baginya sempit, sesak, harajan, dadanya sesak, sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu bisama, seakan-akan seperti sedang mendaki ke atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah akan timpakan kehinaan, Allah akan timpakan siksa atas siapa? Orang-orang yang la yu'minun, mereka tidak sesungguhnya beriman. Mengaku iman tapi tidak ada kesungguhan dalam menjalankan iman. Mengaku iman tapi tidak bersungguh-sungguh mencari hidayah. Sehingga apa?
Allah biarkan dia dalam keadaan sesat. Allah kehendaki sesat karena dia tidak mencari hidayah. Berarti di sini jelas hidayah itu diperjuangkan. Hidayah itu dicari. Hidayah itu harus sungguh-sungguh. Tidak begitu saja duduk-duduk enak, nggak pernah ngaji, nggak pernah cari ilmu agama, nggak pernah baca Quran, ibadahnya malas-malasan. Tiba-tiba hidayah datang. Nggak mungkin. Hidayah itu harus diperjuangkan. Hidayah itu harus diusahakan. Hidayah itu betul-betul senantiasa diperjuangkan. Inilah saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tanpa perjuangan tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kalau kitanya nggak berjuang mencari petunjuk? Bagaimana mungkin Allah berikan petunjuk kalau kitanya malas-malasan? Maka Allah perintahkan kita untuk berjihad secara sungguh-sungguh. Surat 22 di bagian ujung ayat, di bagian ujung daripada ayat, yaitu ayat ke-78, ayat paling akhir. Surat 22, ayat paling akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Berjihadlah kamu, berjuang-juang sebenar-benarnya kamu. Fillahi, di jalan Allah. Haqqa jihadi, sebenar-benarnya jihad. Berjihadlah kamu, bersungguh-sungguh. Huwajtabakum, Allah telah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sesungguhnya Allah tidak Bangunnya jam menjadikan 9 ya? untukmu di dalam agamamu ini sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyukarkan. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang susah. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang sulit. Bagaimana caranya? Millata abikum Ibrahim. Kamu harus berjuang mengikuti ajaran agama bapakmu yaitu Ibrahim. Penuh dengan keikhlasan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesabaran. Inilah dalam rangka kita mencari hidayah. Berjuang sungguh-sungguh. Anda harus bersabar ketika Anda belajar mencari ilmu agama. Anda berjuang sungguh-sungguh ketika belajar ilmu agama. Anda bersabar ketika kita harus tetap berjuang dan menjalankan ilmu agama. Di antaranya, karena Allah katakan demikian, harus bersungguh-sungguh. Allah telah memilihmu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan untukmu di dalam agama yang kamu anut sesuatu yang menyulitkan. Yang penting ikuti ajaran, aturan, milah dari bapakmu, yakni bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hada, Allah telah memberikan kepada kamu sejak zaman dahulu umatnya para nabi itu muslim. Jadi para nabi itu Islam. Hatta itu Nabi Musa yang orang Yahudi katakan mereka agama berhamba. Mereka mengakui Musa Yahudi. Hatta orang-orang Bani Israel dari kalangan orang-orang Nasara yang mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Lalu dijadikan sebagai sesembahan. Padahal tidak. Mereka agamanya Islam. Semua nabi agamanya Islam. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Liyakuna rasula syuhada 'alan nas. Supaya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Alaikum, atas kalian semua, atas kita semua. Dan kita semua watakunu syuhada 'alan nas. Kalian pun akan menjadi saksi atas segala perbuatan dirimu dan perbuatan manusia. Akan saling menjadi saksi. Menyaksikan, dan kita bisa menyaksikan. Maka Allah perintahkan. Wa aqamus shalah. Maka tegakkanlah salat. Wa atuz zakat. Tunaikan zakat. Wa atasimu billah. Hendaklah kamu bertegang teguh kepada Allah dengan mengikuti ajaran Allah, dengan ajaran Allah, dengan agama Allah. Huwa maulakum, dialah petunjuk kamu, dialah pelindung kami, dialah penolong kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, dialah Allah. Jadi saudaraku sekalian, belum cukup hanya sekedar berdoa kalau tidak dengan perjuangan.
Untuk mendapatkan petunjuk butuh perjuangan. Berjuang Anda untuk meraih petunjuk. Ada usaha di sana. Tanpa usaha tidak bisa. Bagaimana mungkin seseorang tidak pernah berusaha tiba-tiba dapat petunjuk? Sama halnya, bagaimana mungkin Anda mendapat rizki tanpa pernah berjuang mencari rizki? Sama ketika kita minta petunjuk, kita mohon kepada Allah, setelah itu kita buktikan bahwa saya bersungguh-sungguh mujahadah untuk berjuang mendapatkan karunia Allah, mendapatkan petunjuk Allah. Karena petunjuk itu tidak gratis, saudara kalian. Petunjuk itu tidak gratis. Untuk mendapatkan petunjuk, yaitu hidayah, taufik, kita harus berjuang. Dan memang Allah telah memberikan kepada setiap hamba, diberi petunjuk. Dan Allah selalu memberi petunjuk itu jalannya lurus. Tapi ada yang mau bersyukur. Ada pula yang kufur. Silakan, yang mau bersyukur silakan tetap cari petunjuk, berjuang untuk mendapatkan petunjuk, dan tentu setelah itu mempertahankan petunjuk. Ada pula orang yang santai-santai saja, biar begitu saja, seenaknya saja. Lalu ketika dia tidak berbuat baik dengan enteng mengatakan, ya saya belum berbuat baik karena saya belum dapat petunjuk. Enak kamu dapat petunjuk, maka perbuatanmu baik, enak. Kamu sudah taat, kamu sudah rajin ibadah. Ya, kamu kan juga sudah dapat petunjuk. Aku kan belum dapat petunjuk. Lalu disalahkan siapa? Seakan-akan Allah belum ngasih saya petunjuk. Artinya seakan-akan Allah yang salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan subhanallah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ini nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang seperti itu. Ada orang belum dapat petunjuk, perbuatannya salah, lalu menyalahkan Allah. Kan Allah belum ngasih petunjuk kepada saya. Allah berikan petunjuk kepada Anda kalau Anda mau mujahadah. Maka jadilah orang-orang yang mujahadah. Yang betul-betul mau berjuang, berjihad. Dengan apa yang mampu kita miliki. Dengan harta kita, dengan jiwa kita. Apapun yang mampu kita lakukan. Berjuang di jalan Allah. Surga nanti. Anda mendapatkan petunjuk. Anda akan meraih surga. Kalau sungguh-sungguh. Benar-benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita tidak sungguh-sungguh? Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kesungguhan dalam mencari hidayah itu bukan sekedar keinginan, bukan sekedar ucapan retorika, dan bukan hanya sekedar dengan doa, tapi di dalam pembuktian sehari-hari. Maka ada orang-orang yang di dunia berbuat, perbuatannya sesuai petunjuk, Allah tahu. Ada orang-orang yang berbuat, tapi tidak sesuai dengan petunjuk, Allah tahu. Maka yang berbuat sesuai dengan petunjuk, maka itu juga kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang tidak berbuat sesuai petunjuk, juga kerugian untuk dirinya sendiri. Tiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebab apa? Allah sudah memberikan kepada kita manusia jalan lurus. Makanya Allah akan menguji kita sepanjang kita hidup. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan Allah telah berikan kepada kita petunjuk jalan yang lurus. Tapi ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Surat 76, surat Al-Insan atau Ad-Dahr, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hina dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada suatu masa dari manusia, suatu waktu atau masa di mana saat itu manusia belum bisa disebut apa-apa, manusia itu tadinya belum ada. Jadi kita itu tadinya belum ada dan belum bisa disebut apa-apa. Bukankah telah datang waktu itu kepada kita? Maka Allah katakan di ayat keduanya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia. Manusia asalnya dari sperma, saripati yang bercampur. Sperma ketemu sel telur. Dari situlah asalnya kita. Jadilah kita sekarang. Nabtalihi, Allah hendak menguji kita. Dengan perintah, dengan larangan. Yaitu Allah perintah kita dengan perintah, Allah larangan kita dengan larangan-larangan.
supaya kita tahu mana perintah, mana larangan, maka Allah berikan kepada kita perangkat. Waja'alnahu sami'an basira. Maka kami diberikan, kita ini diberikan oleh Allah pendengaran dan penglihatan. Kami jadikan manusia bisa mendengar dan melihat. Kemudian di ayat ketiganya, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada manusia jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, tetapi ada pula yang kufur. Siapa orang-orang bersyukur? Yang mendapatkan petunjuk. Siapa orang-orang yang kufur? Yang tidak mau mencari petunjuk, sehingga tidak mendapatkan petunjuk. Maka orang berbuat kebaikan sesuai dengan petunjuk untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat keburukan, sesat tidak dengan petunjuk, kerugiannya untuk diri sendiri. Bagaimana tentang dosa? Urusan masing-masing. Jadi banyak orang-orang yang nanti akan mengemban dosa, tetapi nggak bisa dibebankan. Kenapa? Di dunia dia tidak mau mencari petunjuk, maka dosa itu nggak bisa dibebankan kepada yang lain. Karena tanggung jawab masing-masing. Maka siapa yang berbuat atas petunjuk, itu untuk diri kita sendiri. Siapa yang sesat, tidak berbuat sesuai dengan petunjuk, kerugiannya pun untuk dirinya sendiri. Maka yang berbuat sesuai petunjuk, pulang kepada Allah nanti membawa pahala amal kebaikan. Siapa yang di dunia durhaka, tidak mau mencari petunjuk, dia berbuat seenaknya, maka pulang kepada Allah, kemudian mendapatkan murka, dan dosa itu tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Surat Al-Isra, surat 17. Ayat yang ke-15. Surat 17, surat Al-Isra, ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih." Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk, perbuatan amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk, fa innama, maka sesungguhnya yahtadi li nafsih, petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Perbuatan amal yang dilakukan dengan petunjuk, maka itu hasilnya pahalanya untuk diri sendiri. Karena dia mencari petunjuk, maka setiap dia berbuat amal itu sesuai dengan petunjuk. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat sesat karena nggak diberikan petunjuk, maka dia sesat. Kenapa Allah nggak berikan petunjuk? Karena dia nggak berusaha. Maka dikatakan di sini, fa innama yadhillu 'alaiha. Maka sesungguhnya kesesatan itu tidak untuk yang lain. Kerugiannya hanya kepada dirinya sendiri. Yang sesat, maka dirinya yang rugi. Orang lain nggak bakal rugi. Meskipun boleh jadi orang yang sesat di dunia mendapatkan keuntungan. Sementara orang yang di atas petunjuk mendapatkan kerugian. Banyak. Dan itu banyak sekali contoh. Orang-orang yang sesat, tapi enak nikmat hidup di dunianya. Bahkan nggak dipersalahkan padahal dia salah. Orang-orang yang berbuat sesuai dengan petunjuk. Orang-orang yang benar, maka ditangkap, bahkan itu dituduh salah. Dipersalahkan. Di dunia bisa seperti itu. Dan seperti itulah manusia. Tapi kata Allah di ayat ini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Adapun orang-orang yang sesat, maka kesesatannya untuk siapa? Fa innama yadhillu 'alaiha. Kesesatannya itu untuk dirinya yang berbuat. Dan dosanya nanti nggak bisa saling dibebankan. Maka dilanjutkan ayatnya, Allah katakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan bahwasanya orang yang berdosa tidak bisa membebankan, memikulkan, menitipkan dosa itu kepada yang lain. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Dan kami sekali-kali tidak pernah akan mengazab, kami tidak akan pernah menyiksa suatu kaum sebelum datang kepada kaum itu seorang rasul, memberikan peringatan, mengajak kepada kebaikan. Kok tetap tidak mau mengikuti?
boleh jadi diazab di dunia dengan bermacam-macam kejadian yang luar biasa. Bencana alam, tsunami, gunung meletus, atau musibah-musibah yang menimpa kepada diri-diri kita pribadi. Bagi Allah itu sangat mudah. Kenapa? Karena Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Jadi saudara sekalian, saya semoga dirahmati Allah. Betapa penting kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menegakkan Islam, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Allah, dan bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah kita. Hablum minallah, hablum minanas. Karena makna mujahadah adalah bersungguh-sungguh. Untuk apa kita bersungguh-sungguh? Meraih petunjuk, mendapatkan hidayah. Karena yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah. Hidayah apa tadi? Hidayah taufik. Hanya Allah yang bisa memberikan. Tanpa sebab dari manusia yang lain. Karena Allah menghendaki. Bagi siapa? Hambanya yang berjuang. Betul-betul mencari petunjuk. Yang tidak berjuang, Allah gak akan berikan. Betapa penting ternyata perjuangan kita dalam rangka mencari petunjuk. Sebab orang kalau sudah mendapatkan petunjuk, jalannya pasti lurus. Maka kita mintanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah petunjuk. Hidayah jalan lurus. Di mana jalan lurus itu satu. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Yakni di surat 6 ayat 153. Anna hadza sirati mustaqim. Jalan Allah itu cuma satu. Tapi untuk menuju jalan Allah yang satu, ada beragam amal soleh yang kita bisa kerjakan. Amal soleh itu seakan-akan jalan-jalan Allah untuk menuju kepada kebaikan. Jalan-jalan Allah yang Allah akan tunjukkan kepada seorang hamba. Karena ketaatan hamba itu kepada Allah. Sehingga jalan yang lurus akan diraihnya melalui jalan-jalan, cara-cara kita yang kita bisa lakukan. Ibadah yang baik, cari nafkah yang baik, mendidik anak-anak dengan baik, bakti kepada orang tua dengan baik. Hablum minallahnya dijaga baik. Kemudian seterusnya kita pun kepada sesama manusia berbagi. Kita berbuat baik. Dan terus semuanya, hablum minallah, hablum minannas, semuanya dengan kebaikan. Maka orang yang demikian, ini ciri salah satu orang yang mendapatkan hidayah. Dia akan selalu berbuatannya kebaikan. Meskipun hanya berjuang. Bahkan meskipun lingkungan tidak menjalankan, tapi dia kokoh dalam perjuangan. Ini yang disebut mujahadah, bersungguh-sungguh dalam perjuangan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia kita ini untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Petunjuk sekali lagi. Lalu bagaimana cara kita bisa meraih petunjuk? Di samping tadi kita berdoa. Saudara sekalian, satu-satunya petunjuk yang hak sumbernya adalah Al-Quran. Al-Hadis. Maka siapa yang ingin meraih petunjuk, awali. Biasakan kita dengan Al-Quran. Biasakan kita dengan Al-Hadis. Pelajari Al-Quran. Pelajari Al-Hadis. Amalkan Al-Quran. Amalkan Al-Hadis. Maka Anda akan selalu di atas petunjuk. Ibadah kita jaga sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka engkau akan selalu berada di atas petunjuk. Seperti itu yang Allah inginkan kepada kita. Dan di mana letaknya petunjuk itu? Di dalam Al-Quran. Berarti apa yang harus kita pelajari supaya kita dapat petunjuk? Al-Quran yang dijelaskan dengan Al-Hadis, Al-Hikmah. Maka bersemangat ketika kita betul-betul belajar ilmu agama melalui kajian-kajian yang kita membedah Al-Quran, kita menyampaikan Al-Hadis, sebab itulah sumber petunjuk. Coba kita buka. Surat 45, ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat 45, ayat yang ke-20.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun." Kata-kata hadza, inilah yang dimaksud, inilah adalah Al-Qur'an. Basairu linnas, pedoman hidup untuk manusia. Wahudan, petunjuk. Warahmah, dan sebagai rahmat. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang betul-betul meyakini. Kalau begitu, bagaimana kita ingin mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah? Yakini Quran. Yakini Quran, cukupkah kita cuma yakin di lisan? Tidak. Bagaimana implementasi Anda dengan Al-Quran? Tunduk dengan Al-Quran berarti ikuti aturan yang ada dalam Al-Quran. Semampu kita. Insya Allah, petunjuk Allah akan berikan. Petunjuk Allah akan berikan. Karena kesungguhan kita. Ternyata sumber petunjuk adanya di dalam Al-Quran, saudara sekalian. Inilah Al-Quran. Maka andai kata kita ingin mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran, bagaimana caranya? Quran bukan cuma sekedar dibaca. Karena Quran bukanlah hanya bacaan. Tapi kita pelajari. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Mempelajari Al-Quran. Insya Allah petunjuk Allah akan berikan. Kalau kita pelajari, bahkan Allah akan sembuhkan kita dari segala jenis penyakit. Terutama penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit malas, penyakit ujub, penyakit ria, penyakit sombong, dan segala penyakit yang ada dalam dada. Insya Allah Allah jauhkan. Surat 10, surat Yunus, ayat 57. Surat 10 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu. Allah gunakan kata apa di situ? Mau'izah, pelajaran. Apa yang dimaksud pelajaran datang kepadamu? Al-Quran. Al-Quran. Maka dikatakan di situ, wahudan. Maka wasyifa'ul lima fis sudur. Siapa yang kemudian kamu pelajari Al-Quran, dan ini dari Allah, dan betul-betul kamu pelajari untuk diamalkan, maka inilah jaminan yang Allah berikan. Wa syifa'ul lima fis sudur, akan menjadi obat penawar dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang benar-benar beriman. Ini nyata, saudara sekalian. Petunjuk kita itu di dalam Al-Quran adanya. Ilmunya adanya di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana ketika kita belajar Al-Quran? Lalu bagaimana ketika kita mentadaburi Al-Quran? Ketika kita membaca Quran, cukupkah Quran hanya sekedar dibaca? Tidak, belum cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Ingat tadi, Al-Quran itu pelajaran. Berarti kita pelajari. Al-Quran itu sumber hukum, maka cari sumbernya. Di mana? Al-Quran. Maka orang yang belajar ilmu agama dan bahkan mau mendatangi majelis-majelis taklim, mulia, sangat mulia di sisi Allah. Betul-betul sangat mulia di sisi Allah. Silakan, bisa dibuka hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2322. Membaca dan mempelajari Al-Quran. Mari kita simak baik-baik hadis ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita
jalan keluar untuk belajar ilmu agama. Kita nggak bisa langsung sebagaimana Rasul langsung dan para sahabat. Kita mendapatkan ayat Al-Quran. Kita mendapatkan Al-Hadis. Dari siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ secara utuh Rasulullah SAW bersabda tentang apa? Orang-orang yang mau menolong saudaranya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamah. Barang siapa seorang mukmin yang kemudian meninggal yaitu menolong saudaranya, menghilangkan kesusahan seorang mukmin yang lain, Allah akan tolong dirinya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ada orang menghilangkan kesulitan seorang hamba, ditolong, maka Allah tolong kita di hari kiamat nanti. Allah hilangkan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala musirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesulitan, Allah mudahkan dirinya di dunia dan akhirat. Allahu akbar. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang di dunia senantiasa menutupi aib sesama muslim, jangan kita bongkar aibnya. Dia banyak aib, diam, stop, jangan diomongin di hadapan orang. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Mungkinkah ada seorang menolong saudaranya, membantu saudaranya, menghilangkan kesempitan, kesulitan? Itu dilakukan tanpa dia mendapatkan hidayah? Enggak. Orang yang enggak dapat hidayah enggak mungkin berbuat kebaikan seperti itu. Andai kata berbuat enggak punya nilai di sisi Allah. Tapi orang-orang yang betul-betul mau berjuang, bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Maka bagaimana perjuangan kita? Lanjutkan hadisnya. Belum selesai, tadi baru pertengahan. Kemudian dilanjutannya lagi. Rasulullah bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, melapangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, sebagian hartanya, melapangkan dirinya untuk apa di situ? Salaka tariqan, akan Allah mudahkan, yaitu apa? Jalan menuju surga. Gimana caranya? Datangi majelis taklim, belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Siapa yang mudah, yang mau mencari ilmu agama di kehidupan dunia ini, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Lalu bagaimana cara kita mencari ilmu agama? Datangi majelis taklim. Pelajari Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Lalu ngapain apa yang dilakukan? Yatsluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Mereka membaca kitabullah. Cukup hanya sekedar dibaca? Tidak. Dan mereka mempelajari apa itu? Al-Quran dipelajari bainahum, sesama mereka. Seperti sekarang kita sedang belajar ilmu agama. Melalui apa? Al-Quran. Kita jelaskan tentang makna Al-Quran. Bagaimana kita ingin meraih hidayah. Lalu lihatlah hadis berkaitan dengan Al-Quran. Hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu petunjuk. Pelajari. Al-Quran dijelaskan dalam Al-Hadis. Barang siapa yang mempelajarinya, maka Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Allah limpahkan untuk mereka kasih sayangnya. Yakni Allah akan memberikannya. Fa khafathumul malaikah. Dan Allah turunkan para malaikat untuk selalu menaungi mereka. Subhanallah.
Apa yang terjadi kemudian? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan membangga-banggakan orang-orang yang mencari ilmu agama dengan ikhlas, mujahadah untuk mendapatkan petunjuk. Allah puji-puji, disebut-sebut namanya di hadapan Allah, dipuji-puji di hadapan malaikat-malaikat Allah. Lalu bagaimana? Orang punya gelar bangsawan, hartanya melimpah ruah, kedudukannya begitu tinggi, tapi nggak mau nyari ilmu agama, nggak pernah duduk ke majelis taklim, nggak pernah mau mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, mau mempelajari aja enggak. Maka di ujung hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ بَطَاءَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Barang siapa yang ketinggalan, yaitu dia tidak beramal, maka dia lalai beramal, gak mencari ilmu agama. Maka kata Rasulullah, gelar apapun yang dimilikinya, gelar bangsawan, gelar orang yang memiliki ilmu tinggi, profesor, doktor, atau gelar-gelar dunia yang lain yang telah mereka raih, nggak ada isinya, nggak ada nilainya, nggak pengaruh. Nggak pengaruh, saudara sekalian. Dikatakan di situ, dikatakan bahwasanya gelar kebangsawanannya itu tidak bisa mendahuluinya. Bihi, nasabnya yang baik-baik, tapi dia nggak belajar ilmu agama. Baik mulia nasabnya, tapi nggak punya ilmu agama. Maka saudara sekalian, untuk kita mendapatkan hidayah, wajib belajar agama. Apa sih landasan agama itu? Al-Quran, Al-Hadis. Maka bermujahadahlah kita dalam kita membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Mari coba kita pelajari Quran Hadis. Mungkin kita baru mampu sebulan sekali, atau sepekan sekali, atau sebulan 2 kali. Mari kita lakukan. Karena itu usaha kita, saudara sekalian. Orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, apalagi dia memahami dan mengamalkannya, ini akan dicintai Allah. Tanda orang itu dicintai Allah. Apa salah satu ciri Allah mencintai seorang hamba? Disebutkan di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1551. Dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam. Rasulullah SAW bersabda. Tentang apa? Tentang orang-orang yang dicintai Allah. May yuridillah bi'abdihi khairan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin. Hamba itu Allah akan memberikan kepadanya kefakihan. Allah akan berikan kepadanya kepandaian dalam ilmu agama. Kira-kira Bapak Ibu ingin mendapat kepandaian dalam ilmu agama, apakah begitu saja dapat? Untuk mendapatkan petunjuk di dalam agama, apakah petunjuk itu akan diberikan saja gratis, tanpa kita usaha? Tidak, saudara sekalian. Maka wajib kita berjuang. Wajib kita bersungguh-sungguh, mujahadah tadi. Bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan petunjuk. Doa kita lakukan, usaha keras kita lakukan, dan apa-apa yang Allah perintahkan yang kita diperintahkan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Anda sesungguhnya sedang berjuang untuk mendapatkan petunjuk. Bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam menjalankan ketaatan. Apakah itu perintah Allah yang wajib? Apakah itu perintah Allah yang sunnah melalui Rasulnya? Ini semuanya sama-sama perintah. Jalankan, maka Anda dapat petunjuk. Orang sudah belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, sudah ngaji. Tapi ibadahnya hanya yang wajib-wajib. Yang sunnahnya ditinggalkan. Belum tentu dapat petunjuk. Karena kata Allah, untuk kita mendapatkan petunjuk itu taati Allah dan taati Rasul. Yang namanya mentaati Allah dan Rasul berarti perbuatan apa? Perintah yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul lakukan, itu kewajiban kita yang telah diperintahkan. Jalankan petunjuk. Kalau tidak, Allah tidak menciptakan Rasul untuk memberi petunjuk pada kita. Bukan untuk menjaga kita. Rasul telah diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan segala keterangan Islam itu dengan jelas. Sejelas-jelasnya.
dengan terang, seterang-terangnya. Coba kita lihat surat 24, surat An-Nur, ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita diperintahkan oleh Allah supaya mentaati Allah dan Rasul. Qul, katakanlah, ati'u Allah, taatilah Allah, wa ati'ur Rasul, dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innama alaihi ma hummila, kewajiban adalah apa yang dibebankan kepadamu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dibebankan kewajiban menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Maka semua yang telah diperintahkan Allah, Rasul jalankan, tidak ada yang ditinggalkan. Wa alaikum ma humiltum, kewajiban kamu, kita semua umatnya Rasul, diwajibkan oleh Allah menjalankan semua yang Allah dan Rasul bebankan kepada kamu. Ma humiltum, apa yang dibebankan kepada kamu, jalankan. Bagaimana kalau kita menjalankan perintah dengan ketaatan, ikhlas? Wajah itu tadi, mujahadah melalui ibadah sungguh-sungguh. Berdoa saja belum cukup, tapi ada kesungguhan dalam beribadah. Apa jaminan Allah? Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Ada perjuangan? Perjuangan. Apa itu? Mujahadah. Betul-betul berjuang dalam ibadah. Mencari ilmu tadi berjuang. Belajar Al-Quran berjuang. Kita mendoa juga sudah suatu perjuangan, tapi baru lisan. Belum sampai kepada fisik. Ada perjuangan sungguh-sungguh dalam kebaikan-kebaikan. Maka Anda awali juga di samping dengan doa tadi, ibadah dengan benar. Perintah Allah lakukan, sunnah Rasulullah lakukan, aturan Allah dan aturan Rasul lakukan, taati Allah dan taati Rasul. Apa jaminannya tadi? Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mentaati, kamu niscaya akan mendapatkan petunjuk. Kalau nggak mentaati, ya dia nggak mau mencari petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Tugasnya Rasul itu adalah menyampaikan dengan jelas, menjelaskan segala keterangan amanah Allah telah disampaikan dengan jelas. Sudah sampai kepada kita. Nabi SAW mengajarkan. Semua telah diajarkan. Tinggal kitanya mau nggak belajar untuk mengamalkan. Agar apa? Dapat petunjuk. Karena Nabi SAW bukan untuk menjaga kita. Rasul hanya menyampaikan. Ini loh perintah Allah yang wajib, jalankan. Ini loh perintah Allah yang sudah, aku kerjakan. Tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi ini pun bagian dari perintah, kerjakan. Yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Ini, saudara sekalian, kesungguhan dalam mujahadah. Itu betapa penting. Sebab mohon maaf, betapa banyak umat Islam ingin mendapatkan petunjuk, tapi tidak bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang. Tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan ketetapan Allah. Ini pentingnya luar biasa, mujahadah. Karena hidup kita itu memang untuk berjuang. Dalam rangka apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kecuali mereka, jin dan manusia. Hanya Allah perintahkan. Apa perintahnya? Diciptakan itu. Perintahnya cuma satu. Perintah untuk taat. Taat dalam taat kepada Allah. Dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah ibadah itu bentuk ketaatan? Kalau Anda gak taat, ya silakan, gak ada masalah. Tapi Allah tidak pernah rugi. Ingat, Allah maha kaya atas semesta alam. Inilah saudara sekalian. Pentingnya kita mujahadah untuk mendapatkan hidayah.
pentingnya kita bersungguh-sungguh, mulai dari kita berdoa, kita mulai belajar ilmu agama, kita belajar Al-Quran, kita membaca, kita mempelajarinya. Demikian pula Al-Hadis, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatan, hanya mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Inilah orang yang dijamin mendapatkan petunjuk. Maka pesan Rasulullah kepada kita di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2170. Sahih Muslim, nomor hadis 2170. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita? Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang kamu menjalankannya, hendaklah kamu tinggalkan jauh-jauh. Tinggalkanlah. Rasulullah yang menginginkan ini. Apa-apa yang aku larang kamu mengerjakannya, tinggalkan jauh-jauh. Wa ma amartukum anhu, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu bihi, dengan perintah itu supaya dijalankan, fa'malu minhu mastata'tu, maka amalkanlah. Fa'alu, amalkan yang aku perintahkan tadi, yang wajib, yang sunnah, amalkan. Mastata'tum, sekemampuan kamu, berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratun masailihim wa ikhtilafi anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat terdahulu sebelum kamu binasa karena ketika Rasul telah menyampaikan sesuatu dalil, suatu perintah, mereka banyak tanya, mereka banyak mendebat. Apa-apa yang diperintahkan Rasul didebat, tidak diamalkan. Bahkan yang tidak diperintah banyak diamalkan. Bagaimana akan mendapatkan petunjuk? Bahkan banyak orang-orang yang menjalankan perbuatan yang enggak dicontohkan Rasul. Perbuatan bid'ah, padahal Rasul katakan, tinggalkan bid'ah. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kamu mengerjakannya, tinggalkan. Yang aku perintahkan dia untuk mengerjakan, lakukan. Kalau tidak, bukankah binasanya umat terdahulu adalah, salah satu sebabnya adalah suka mengkhianati Rasul, mendebat Rasul, tidak mau menjalankan perintah Rasul, menganggap remeh perintah Rasul. Seperti itulah ancaman yang Allah katakan. Maka belum dikatakan mujahadah jika Anda belum bersungguh-sungguh dalam ibadah, belum bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kalau Anda sudah mencoba bersungguh-sungguh, itulah orang yang mujahadah. Berjuang untuk meraih petunjuk. Berjuang untuk meraih ridha Allah. Sebab dengan petunjuk, pasti orang akan mendapatkan takwa. Dengan ketakwaan, jalannya pasti lurus. Jalannya pasti benar. Maka bekal terbaik sepanjang kita hidup hanyalah satu, takwa. Mungkinkah ada orang bertakwa tanpa petunjuk? Tidak mungkin. Mungkinkah ada orang ingin mencari petunjuk selain orang takwa? Juga nggak mungkin. Hanya orang takwa yang terus dijaga betul-betul. Seperti yang kita uraikan tadi dalam hadisnya maupun dalam ayat Al-Qur'annya. Inilah saudara sekalian, wajib kita senantiasa mencari petunjuk untuk mendapatkan petunjuk. Karena itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka doa-doa yang kita minta petunjuk, yang Rasul ajarkan tadi, jangan pernah ditinggalkan. Insya Allah, melalui usaha sungguh-sungguh, kita mendapatkan petunjuk. Kita bisa mendapatkan petunjuk. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau sudah mendapatkan petunjuk, tapi kenapa ya ada orang sudah dapat petunjuk, kadang masih jahat juga? Berarti orang itu sudah mendapatkan petunjuk, tetapi belum berusaha untuk menjaga, mempertahankan petunjuk. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan petunjuk dengan sempurna? Dan kita mempertahankan petunjuk itu sebaik-baiknya. Kita harus bersungguh-sungguh tadi. Di antaranya bersungguh-sungguhnya adalah ketika kita betul-betul menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh, teladan, patokan, panutan dalam segala hal. Dalam segala hal. Insya Allah jika kita lakukan itu, kita akan dapat terus. Dan Allah akan menjaga petunjuk itu atas diri kita sendiri. Jalan kita pasti lurus, siratan mustaqim yang kita inginkan. Wallahu a'lam.
Sepertinya waktu juga nggak mungkin kita bisa uraikan secara tuntas. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hari ini kita membahas ayat-ayat dan hadis. Ternyata untuk meraih petunjuk nggak cukup sekedar ucapan. Ya Allah berikan aku petunjuk. Tapi ada usaha sungguh-sungguh, ada perjuangan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut mujahadah. Maka tema yang pertama ini, jadilah orang-orang hamba Allah yang mujahadah. Dengan itu insya Allah mendapatkan petunjuk. Tinggal tema berikutnya nanti kita lanjutkan, yakni bagaimana kita bisa mempertahankan petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita atas perjuangan kita, usaha kita, sehingga kita tetap bisa mempertahankan petunjuk. Kita akan uraikan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Demikian saudaraku seiman, para jamaah Naimah yang semoga dirahmati Allah. Kami kembalikan kepada admin. Silakan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ustadz Ahmad Susilo yang telah memberikan ilmu dan penjelasan terkait tema pengajian pada bulan ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertama, apakah ada adab atau tuntunan untuk bermujahadah, Pak Ustadz? Ada, adab-adabnya ada. Mujahadah caranya banyak tadi. Diawali dengan doa, ada adabnya doa. Diawali kemudian setelah berdoa kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, ada adabnya ibadah. Maka semua adab-adab itu harus kita pelajari. Maka pentingnya berilmu, mencari ilmu. Maka tadi saya katakan di hadis Bulughul Maram 1551, salah satu ciri seorang hamba dicintai Allah, diberi kebaikan oleh Allah adalah ketika orang itu pandai dalam agama. Mungkinkah orang itu pandai dalam agama tanpa belajar? Enggak. Berarti kita adabnya harus, mari cari adabnya, kita mengikuti aturan Allah dan Rasul. Adab-adab yang kita lakukan, kita ikuti contoh Rasul. Karena teladan terbaik kita hanyalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun awali dari doa, bukankah doa juga ada adabnya? Salah satu adab doa apa? Surat 7, surat Al-A'raf, coba ayat 55 dan 56. Surat 7, surat Al-A'raf, ayat 55 dan ayat 56. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat tersebut? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan khufatan wa khufyatan, tadarru'an wa khufyatan. Berdoa kepada Allah dengan tadarru', merendahkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, tadarru'. Jangan doa dengan bangga, dengan congkak. Tapi rendahkan, tundukkan kepala kita. Lirihkan suara kita. Khufyatan, dengan suara yang lembut. Ini sebuah perintah yang harus kita jalankan. Ini adab. Karena betapa banyak umat Islam tidak pakai adab di dalam berdoa. Kadang teriak-teriak dalam berdoa. Pengeras sampai kemana-mana teriak. Nggak perlu. Kecuali doa yang memang sifatnya bersama. Tapi kalau doa itu untuk diri kita dan sendiri, Allah telah perintahkan di situ, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Allah Rabbmu dengan rendah hati, suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang yang melampaui batas. Wala tufsidu ba'da islah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Lalu jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena Allah sudah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Hendaklah kamu senantiasa berdoa kepada Allah khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dengan penuh rasa harap. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah akan selalu dekat. Allah limpahkan kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Inilah salah satu adab-adab. Kemudian adab dalam ibadah. Ibadah jangan sekedar asal ibadah. Ada tata cara, aturan syariat yang wajib diikuti. Inilah pentingnya supaya kita mendapatkan petunjuk. Tiap umat manusia sudah Allah tetapkan syariat. Dalam ibadah, syariat itu kan adab yang harus kita lakukan. Dan syariat itu siapa yang menyampaikan? Allah.
Melalui siapa? Rasul. Maka contoh seorang hamba di dalam ibadah sebaik-baiknya mengikuti syariat. Bagaimana caranya? Teladani Rasul. Contoh Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri toladan terbaik bagi kamu. Jadi supaya kita betul-betul memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, ikuti contohnya Rasul. Karena teladan kita itu Rasul. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan nanti di yaumil akhir, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah, ikuti teladan kita Rasul. Berarti bagaimana adabnya kita? Adabnya di saat tata cara kita ibadah, ikuti sunnah Rasul. Jangan menyimpang. Ikuti syariat. Jangan keluar dari syariat. Karena tiap umat sudah ditetapkan ada aturannya dalam ibadah. Coba lihat kembali surat 45 ayat 18. Surat 45 Al-Jasiyah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat itu jelas sekali. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad, dan tentu kita umatnya Muhammad, berada dalam satu aturan, berada dalam satu syariat, dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan, dalam urusan ibadah. Fattabi'ha, ikuti aturan itu. Ikuti. Apa aturan? Aturan Allah. Di mana ada aturan? Al-Quran, Al-Hadis. Disitulah hidayah yang wajib kita taati. Fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti aturan-aturan orang-orang yang tidak mengetahui. Lalu bagaimana kalau syariat sudah ada, Rasul sudah menyampaikan, aturannya jelas, kok manusia nggak ikuti? Nggak pakai adab berarti, nggak ada adab dengan Rasul. Ingat tadi pesan Rasul, Sahih Muslim 2170. Apa yang aku larang kamu, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, kerjakan semampu kamu. Karena semua yang disampaikan Rasul sesuai dengan syariat. Dan kita umatnya Rasul sudah ditetapkan oleh Allah. Ada syariat yang wajib diikuti. Satu ayat lagi, satu rangkaian ayat. Surat 22, ayat 67 sampai ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakahum nasiku." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan adanya syariat. Syariat tertentu yang harus mereka ikuti, mereka amalkan. Itu syariat. Ini adab. Mengikuti syariat, mengikuti aturan. Insya Allah akan dapat hidayah. Hum nasiku, mereka untuk wajib harus mengamalkan. Fala yunazi'unnaka fil amri, maka tidak sepatutnya, tidak sepantasnya mereka, yaitu kita umat Nabi Muhammad, berbantah-bantahan dalam urusan syariat. Gak pantas. Wajib ikuti syariat itu. Wad'u ila rabbik, maka ya Muhammad, seru umatmu kepada jalan Allah, jalan Rabbmu, yaitu petunjuk jalan lurus yang cuma satu. Innaka la'ala hudam mustaqim. Engkau ya Muhammad betul-betul berada di jalan petunjuk jalan yang lurus. Allahu Akbar. Inilah saudaraku sekalian. Inilah saudaraku sekalian. Lalu bagaimana apabila umatnya Rasul kok membantah, tidak ikut syariat? Lihat ayat 68. Wa in jadaluka, dan jika mereka membantah engkau wahai Muhammad dalam syariat itu, faqul, ucapkan saja, katakan saja, Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Silakan, terserah kamu berbuat. Meskipun nggak ngikutin syariat kami, silakan. Tapi Allah tahu apa yang kamu perbuat. Maka setiap amal ibadah kita, saudara sekalian, perbuatan kita di dunia ini, kelak akan diputuskan oleh Allah. Siapa yang sesuai dengan petunjuk, siapa yang keluar dari petunjuk.
Coba lihat ayat yang ke-69-nya. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah yang akan menetapkan hukum, Allah yang akan memutuskan di antara kamu. Allah mengadili segala perbuatan kamu di antara sesama kamu nanti pada hari kiamat. Fima kuntum fihi tahtadifun. Seluruh apa yang kamu di dunia kamu perselisihkan, yang ini ngikutin sunnah Rasul, yang ini tidak mengikuti sunnah Rasul, ini berbuat sunnah, ini berbuat bid'ah, ini sesuai aturan Al-Quran sunnah, ini suka-suka. Lalu dia mendebat, yang penting, katanya yang penting ikhlas, bid'ah juga yang penting hasanah, lalu tetap diperbuat. Silahkan, nanti yang mengikuti sunnah benar-benar, yang nggak ngikutin sunnah, tetap ketemu Allah di padang mahsyar, akan diadili oleh Allah, Allah yang menghakimi kita, memutuskan nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti di padang mahsyar. Maka segala-galanya wajib ikuti adab. Agar kita bisa mengikuti adab, belajarlah ilmu agama yang benar atas petunjuk Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Quran, Al-Hadis. Maka segala perkara yang telah disampaikan Allah dan Rasul pasti ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jika belum ada di situ, maka ada yang namanya ijma', kesepakatan para ulama. Jika tidak ada ijma', maka ada qiyas yang kemudian bisa disepakati oleh para ulama. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, yaitu diseatakan sesuai dengan keadaan tempo dulu. Lalu disamakan sekarang. Seperti apa? Contoh. Dahulu di zaman Rasul, itu nggak pernah Rasulullah bayar zakat fitri pakai beras. Nggak pernah Rasul bayar zakat fitri pakai beras, pakai gandum, pakai jagung. Nggak pernah. Nggak ada beras di zaman Rasul. Maka nggak ada dalilnya zakat fitri pakai beras. Tapi zakat fitri itu berupa to'am. So'an min to'am. Satu so' dari bahan makanan. Nah, orang Indonesia bahan makanannya apa? Beras. Silakan orang Indonesia bayar zakat fitri pakai korma. Ayo silakan. Mau beli di mana Anda? Yang kedua, berapa harganya korma? Luar biasa mahalnya. Nanti banyak orang nggak mampu. Beras seliter cuman berapa? 10.000 paling. 3,5 liter 35.000. Kurma seliter berapa? Subhanallah. Bisa berapa kurma seliter? Bisa 30 real. Yang paling murah minimal 10 real. Berapa 10 real itu? Sekitar 40.000. Wah, banyak yang nggak mampu nanti pada nggak bayar. Maka kiasnya bahan makanan di zaman Rasul dikiaskan dengan bahan makanan sekarang. Zaman Rasul korma bahan makanannya, kismis bahan makanannya, gandum bahan makanannya, khintal bahan makanannya. Maka ini dikiaskan, setarakan. Lalu ulama ijma, oh boleh membayar zakat fitri pakai beras. Maka ini acaranya adab. Kalau Anda kemudian membayarnya tidak dengan itu, tidak dengan to'am, berarti nggak mengikuti adabnya Rasul, nggak mengikuti sunnahnya Rasul. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari jamaah. Afwan Ustadz, mohon tipsnya sesuai syariat, bagaimana caranya mengajak umat, terutama kaum muda untuk mencari ilmu agama. Sedangkan 24 jam sehari sering tidak cukup untuk menjalani kewajiban duniawi seperti bekerja, mencari ilmu, atau merawat anak dan orang tua. Terima kasih. Sebetulnya ini yang paling dibutuhkan adalah semangat dari para pemuda tadi. Tapi ada perjuangan dari para sa'atid, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan. Dan bukan hanya ustaz saja, orang-orang yang telah belajar ilmu agama juga. Kewajiban kita bersama-sama mengajak. Bagaimana tipsnya agar anak-anak muda supaya bisa mau dan mau belajar ilmu agama? Yang paling baik adalah diawali dari perintah orang tua. Karena anak muda insya Allah masih dalam tanggungan orang tua. Tidak Ustadz, dia sudah menikah tapi masih pasangan muda. Dia sudah bekerja. Kalau begitu dia sudah dewasa, bukan muda. Yang namanya muda itu masih dalam kemudahan orang tua. Yang namanya muda itu masih dalam tanggungan orang tua. Kalau sudah dewasa, dia sudah balik dan sudah punya kewajiban sendiri. Maka wajib mencari ilmu agama. Gimana caranya supaya mereka mau belajar? Harus disampaikan kewajiban harus belajar.
Lalu bagaimana? Terus diingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Katakan ayatnya, katakan suratnya, bahwa mencari ilmu agama itu wajib. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap kaum muslimin laki-laki dan muslim perempuan. Wajib, faridah. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan? Surat 58 ayat 11. Di situ Allah perintah. Tiap orang yang beriman wajib belajar mencari ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu. Di surat 58 Mujadalah ayat 11. Idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Maksudnya perintah Allah supaya seorang mukmin lapangkan waktu datangi majelis taklim. Lapangkan tenaga, datangi majelis taklim. Lapangkan pikiran, lapangkan akhlak, lapangkan hati, lapangkan waktu, datangi majelis taklim. Ustadz, sekarang kan nggak bisa datang. Anda di Zoom, datangi ruangan Anda. Khusus, kunci, tinggalkan seluruh dunia. Konsentrasi sepanjang kajian 1,5 jam katakanlah. Di situ Anda konsentrasi mendatangi untuk mencari ilmu agama. Nggak jauh-jauh keluar. Cukup datang ke kamar, cukup kunci, konsentrasi. Jangan lagi ngaji mentang-mentang lewat Zoom, mentang-mentang lewat cloud atau lewat apapun. Kemudian apa? Mentang-mentang nggak kelihatan. Ustadznya lagi sampaikan ayat Al-Quran. Kemana gambarnya nggak ada? Pergi ke sana, pergi ke sini sambil makan. Nggak beradab yang seperti itu. Betul apa enggak? Coba sekarang, antum punya sekolahan pesantren, antum sedang sekolah, guru sedang ngajar, seliwar-seliwar sambil ngemil, sambil makan, wah ditabok sama guru, diusir Anda keluar. Lah ini kadang-kadang orang ngaji enak aja, ustadznya semangat, dia sambil ngemil, sambil wah subhanallah. Maka dahulu ketika masih offline di rumahnya Pak Gunawan, subhanallah di Saguling sana, di apa namanya, Duren 3, coba tanya Pak Gunawan. Saya sempat protes, tapi awalnya nggak saya protes, biarin. Saya lagi ngajar, di sana minum, di sana ngemil. Akhirnya saya sampaikan, Pak, adabnya tidak demikian. Lalu saya sampaikan dia, tentu dengan cara yang baik. Bagaimana mungkin lagi nyari ilmunya Allah kok bisa sambil makan, sambil ngemil? Ya enggak lah, kalau minum masih wajar. Jangan lagi ngaji, kue di depannya, kapan konsentrasinya? Adab ini di sini. Maka ajak orang untuk mencari ilmu karena betapa butuhnya dan apa janji Allah. Yang mencari ilmu agama tadi di Sahih Muslim 2322 dimudahkan jalannya menuju surga. Di sini dikatakan, siapa yang mau mencari ilmu agama datang ke majelis taklim dimuliakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Subhanallah. Allah yang berjanji di situ. Yafsahillahu lakum. Allah lapangkan kemudahan bagimu. Wa idza qillan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum darajat. Ketika kamu sudah mencari agama, mencari ilmu, amalkanlah, berdiri, amalkan, nanti Allah tinggikan derajatmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu dari kalangan orang beriman, maka derajatnya akan lebih tinggi. Subhanallah. Semangat. Dan yang paling utama, orang tua yang wajib memberikan semangat kepada ini. Ustadz paling menyampaikan ceramah. Kapan ketemu, sepekan sekali, 2 pekan sekali, memberikan semangat ayat-ayat. Tapi setelah itu pulang, orang tua yang paling wajib menyampaikan kepada anak-anak. Nah, tolong jaga dirimu dari api neraka. Bapak, ibu nggak bisa nolongmu, nak, nanti di yaumil akhir. Kecuali hanya sekedar di dunia. Dan kata-kata ini termasuk diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis Sahih Muslim nomor hadis 164 ketika Allah turunkan surat Al-Quran surat 26 ayat 214. Wa'adhir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang paling dekat. Apakah peringatannya? Surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum, di mana bahan bakarnya itu api neraka adalah bahan manusia dan batu, dijaga malaikat yang keras, yang sangar, yang ghilad, yang syidad, yang bengis, yang enggak pernah durhaka, yang selalu menjalankan perintah Allah. Turun ayat ini, Rasul menyampaikan di Sahih Muslim 164. Ummul Mukminin Aisyah yang berkata, ketika turun surat fa'anzir ashiratakal akrabin, ya Muhammad, kasih peringatan tuh ke kerabat-kerabatmu yang paling dekat. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah SAW segera naik menuju ke Bukit Safa di Mekah. Kalau Bapak yang umroh, sudah pernah umroh, Bukit Safa itu bukit yang agak tinggi. Ketika kita memulai sa'i, beliau menaiki Bukit Safa. Faqala, beliau kemudian memanggil, ya Fatimatu bintu Muhammad, ya Safiyatu binta Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, ya la amliku lakum minallahi syai'an, sa'ulini fi mali ma syi'tum. Hai Safiyah, hai Fatimah, hai Fatimah binti Muhammad, hai Fatimah anaknya Muhammad, hai Fatimah bibiku anaknya Abdul Muttalib, hai keluargaku handetolanku, sesungguhnya jaga dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa membelamu sedikit pun nanti di hadapan Allah di hari kiamat, kecuali hanya apa yang aku miliki di dunia. Mintalah. Ini cara mengingatkan. Nak, bapak ibu nggak bisa belamu di neraka di akhirat nanti. Nak, jangan masuk neraka. Nak, cari ilmu agama. Bapak ibu wajibkan setiap pekan minimal kamu wajib datangi majelis taklim. Ya sudah, kalau nggak mampu 2 pekan sekali wajib datangi majelis taklim. Di rumah kamu wajib baca Quran. Kalau perlu tambahkan terjemahannya. Yang seperti ini wajib datang dari orang tua. Baru nanti dibimbing oleh ustadz ketika dia hadir di majelis taklim. Insya Allah, jika lapang dadanya, Allah lapangkan kemudahan itu. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Susilo yang telah memberikan jawaban. Alhamdulillah, kurang lebih 6 menit lagi kita akan memasuki sholat zuhur. Ya, Mungkin betul. untuk pertanyaan Baik, sudah dicukupkan. Kita kembalikan doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo. Terima kasih. Baik, saudaraku seiman, para jamaah dari pengajian Majelis Taklim Naim yang semoga dirahmati Allah, bergabung yang dari manapun, mungkin ada yang bergabung tadi dari Qatar, mungkin ada yang bergabung dari yang lain, bergabung dari Jakarta, dari yang lain. Mari di akhir daripada kajian ini, dari kajian ini kita sama-sama akhiri dengan membaca doa. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Apa? Ada yang mau disampaikan, Pak Gunawan? Iya, ini Pak, tadi saya lihat ada pertanyaan, ini mungkin sebentar aja dijawab, hanya untuk dalil aja, katanya bahwa semua nabi itu Islam. Mungkin ada satu pertanyaan saya baca tadi di chat ya. Mungkin singkat aja Pak dalilnya bahwa semua nabi itu Islam. Terima kasih ya Pak. Silakan nanti buka di surat Ali Imran, dari mulai ayat yang ke-82, ayat 83, ayat yang ke-85, itu semuanya nabi-nabi itu Islam. Maka yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima. Lalu tadi surat yang saya baca, Mujahadah, di surat 22 ayat 78. Setiap nabi-nabi Allah sudah kasih nama dan umatnya muslimin dari zaman dahulu. Berarti setiap nabi itu Islam. Bisa pula dilihat di Al-Baqarah, bisa dilihat dari dari ayat mulai dari 131 sampai 133. Di situ semua nabi-nabi dikatakan Islam. Demikian, silakan nanti bisa dibaca di ayat-ayat tersebut. Baik, sama-sama kita akhiri dengan kita munajat kepada Allah. Wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah dan kesulitan berupa sakit dan yang lainnya, saudara-saudara kita yang sedang dalam suatu usaha, atau saudara-saudara kita yang sedang dalam menghadapi suatu masalah apapun, mari kita sama tundukkan hati kita sejenak, kita munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب الناس اللهم رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Wahai Allah Rabb kami semua bersimpuh mengharap kepadamu ya Allah, berdoa memohon kepengabulan darimu ya Allah. Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, handai tolan kami dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau wafatkan. Ya Allah, karuniakan untuk kami, ya Allah, pasangan kami dan anak keturunan kami, pendamping dan anak keturunan yang saleh dan salehah, yang birrul walidain, yang qurrata a'yun, dan jadikan untuk mereka ya Allah kekuatan iman dan takwa ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah, anak kami, keturunan kami, dan diri-diri kami dan keluarga kami menjadi orang-orang yang taat menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tetap mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau uji kami suatu ujian yang berat, ujian yang tidak mampu kami memikulnya. Ya Allah, sebagaimana umat-umat sebelum kami, Engkau uji dengan ujian yang berat, maka jangan Kau uji kami dengan ujian yang berat sebagaimana mereka telah Kau uji. Dan jangan Kau uji kami cobaan yang berat yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah, tertimpa sakit dan yang lainnya, ya Allah cabutlah keburukan dari mereka, gantikan dengan bagian yang lebih baik ya Allah. Bagi saudara-saudara yang sakit, ya Allah Engkaulah yang telah memberikan penyakit. Tidak ada yang mampu memberikan, yang tidak ada yang mampu mencabut penyakit dan menyembuhkan suatu penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit bagi sahabat kami, saudara kami, handai tolan kami yang sedang sakit. Sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Andai kata sakit itu baik bagi mereka ya Allah, jadikan menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosanya. Tambahkan menjadi kebaikan untuknya, berikan pahala yang melimpah darinya. Dan ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik dengan sakitnya dan musibahnya itu dari sisi-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau palingkan kami ya Allah setelah Kau memberikan hidayah, petunjuk jalan yang lurus kepada kami. Jangan Kau sesatkan kami ya Allah setelah Kau memberikan petunjuk jalan yang hak kepada kami. Kaulah yang membolak-balikan hati kami. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Engkau yang senantiasa memalingkan hati kami, palingkan hati kami senantiasa taat dalam menjalankan segala aturan-Mu. Jauhkan kami ya Allah dari segala akhlak kami yang buruk. Jauhkan dari amal kami yang buruk. Jauhkan kami dari segala hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, agar Kau berikan kepada kami petunjuk, ketakwaan, keselamatan, dan kekayaan untuk bekal kehidupan dunia dalam rangka meraih ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah dan jauhkan dari azab neraka-Mu. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah dan jauhkan dari neraka-Mu.
wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Terima kasih banyak Sama-sama pada Pak Ustadz Ahmad Susilo sama-sama. sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga tausiahnya bermanfaat, dapat kita amalkan dan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga semua disehatkan dan khususnya juga Pak Ahmad Susilo yang selalu mendampingi kami semua. Oke, baik Pak, terima kasih sampai Baik, Pak, minggu saya depan mohon mungkin pamit dalam semuanya. lanjutan Baik. ya Pak ya. Bulan Amin, depan insya Allah lanjut, lanjutan tema yang kedua insya Allah. Baik Pak Amin. Gunawan, salam Terima kasih, kami buat Bapak. Mbak Putri sama Mas Irda, Pak Gunawan untuk jamaah Ya, untuk keluarga di sana, baik. insya Allah. Baik, Pak. Semoga semua baik-baik. Sama-sama. Ya, terima Saya mohon kasih. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua para jamaah, terima Ya, kasih. terima kasih. Pak Zakri, terima kasih Pak Terima kasih, Zakri. Pak. Terima kasih, Bu. Pak Gunadi juga.